Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya teman-teman, dan sekaligus mungkin nanti kita juga tes drive. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya teman-teman handphone Poco F3. Nah, handphonenya seperti ini ya. Ini di bagian belakang ini lumayan cukup kotor karena dari saya sendiri ini cara membersihkan di bagian belakang ya, karena ya setiap hari itu saya memakai silikon seperti ini. Jadi ya mohon maaf atau mohon dimaklumi lah ya teman-teman. Nah, jadi nanti di konten kita kali ini saya akan sedikit mereview ya tentang handphone ini ya teman-teman. Nah, jadi kita akan mereview tentang handphone ini, dan kita juga akan bahas-bahas enak gak sih saat kita bermain game, dan juga masih bisa buat bermain game kompetitif seperti Mobile Legends dan lain-lain, itu masih bisa apa enggak sih. Nah, jadi intinya kita nanti test drive game dan ya tentang bahas-bahas tentang ini handphone ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru ya teman-teman, seputar ya pembahas tentang handphone. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview handphone Poco Phone ini ya. Nah, jadi ini handphone juga masih bagus ya teman-teman, karena dengan chipset seperti menggunakan chipset Naga 3 ini masih mampu bermain game seperti game-game berat ya teman-teman, Genshin Impact dan lain-lain, itu masih bisa kita kita mainkan dengan sangat lancar dan juga dengan FPS yang sangat stabil, walaupun pas kita main game tuh menggunakan menggunakan grafik tinggi ya. Jadi ya kita akan bahas-bahas saja untuk pada kesempatan kali ini ya. Semoga ya kalian mungkin yang lagi cari-cari HP setelah saya ini yang namanya bahas ini handphone, nantinya kalian dapat ya mendapatkan gambaran untuk membeli handphone seperti ini ya, khususnya untuk buat orang-orang yang emang suka bermain game kompetitif dan lain-lain. Ini menurut saya ini sangat rekomendasi sekali, dimana untuk pasaran harganya ini sudah mulai menurun karena rilisnya Poco F4. Jadi ya kurang lebih kalau dulunya yang internal 8258 itu 5.500.000, sekarang turun menjadi 5 juta, dan untuk yang varian sini juga turun di kisaran 4.800.000-an. jadi sudah sangat-sangat ya sangat-sangat recommended banget ya teman-teman, karena ya harganya mungkin terjangkau, berbeda dengan handphone gaming yang umumnya itu seperti ROG Phone dan handphone lainnya seperti Realme GT Neo. Itu harganya masih di atas, tapi prosesornya kurang lebih hampir mirip-mirip ya. Jadi kita akan bahas saja ya sebentar ini teman-teman. Nah, ini ya untuk dari segala segi ya menurut saya ini sudah bagus, tapi kekurangannya tuh di bagian kamera sih ya teman-teman. Kalau menurut saya sih ini kameranya ya menurut saya kurang ya. Mungkin di handphone lain kameranya udah pada bagus, bisa rata kanan
biar tekanan bisa sampai 100 megapiksel, tetapi di handphone Poco ini enggak bisa. Ini kameranya kapasitasnya cuman 48 megapiksel aja ya. Jadi kita pertama tuh bahas dari bagian desainnya aja dulu. Ya menurut saya desain dari bagian belakangnya ini ya, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi desain bagian belakang tuh seperti ini ya. Nah, jadi untuk intinya ini bagian belakangnya sini tuh mengkilap ya teman-teman. Untuk bahannya ini dari apa? Ini kurang lebih dari kaca ya teman-teman. Ini kurang lebih dari kaca atau sejenisnya, atau plastik nih sih ya. Nah, itu juga kurang paham saya, tetapi ini mengkilap. Kita bisa berkaca ketika lagi di mana-mana menggunakan handphone ini, apalagi kalian memilih varian warna yang berwarna putih polos gitu ya teman-teman. Jadi ininya bener-bener bisa untuk ngaca ya, lagi di jalan seperti ini. Udah bener belum sih? Jadi bisa sekalian buat ngaca. Nah, menurut saya desain kameranya juga ini lumayan menarik ya teman-teman, dimana di bagian handphone Poco generasi sebelumnya, terutama Poco F, itu besar di tengah ya teman-teman, bulat besar di tengah. Jadi kesannya tuh nggak enak dipandang gitu ya, dan juga rada gimana ya, rada beda dari handphone lain. Tetapi untuk di bagian sini nih kameranya seperti ini ya. Ini desainnya seperti persegi, tetapi enggak persegi banget ya teman-teman. Nah, jadi ini ada pesan seperti ya, dibuat melingkar sedikit di bagian belakang, dan juga di bagian sini tuh kita bisa lihat ukuran atau kapasitas kamera kita ya teman-teman, dimana di sini tuh kita diperlihatkan ukuran kamera ini ya. Jadi untuk di kamera handphone ini ukurannya bermacam-macam ya teman-teman, mulai dari 48 megapiksel AI3 kamera untuk kamera utama ya. Kamera lainnya kurang paham sih saya berapa lensanya, tapi ini sudah support lensa ultrawide. Bentar teman-teman, saya lupa lensa apa aja ya. Nah, jadi kurang lebih menu-menunya yang ada di Poco ini kurang lebih seperti ini di kamera ya teman-teman. Nah, jadi fitur-fitur di kamera itu seperti ini semua. Nah ya, fitur-fiturnya mulai dari ada mode malam hari, jadi pas kalian potret pas dalam keadaan gelap gitu ya, semisal kalian lagi keluar di malam hari, itu kalian bisa potret, bisa memotret sebuah objek itu dengan cahaya yang cukup, karena di mode malam ini nantinya itu akan menangkap cahaya lebih baik daripada mode biasa ketika digunakan untuk malam hari. Nah, di sini juga ini ada fitur yang 48 megapiksel. Ini juga bagus teman-teman, tetapi hasilnya itu untuk besaran mbps atau kapasitasnya itu lumayan cukup besar ya, karena ya semakin besar kualitasnya ya juga semakin besar space yang kita butuhkan. Ini juga kita bisa membuat slow mo gitu ya. Mungkin ini di sini ada fitur slow motion. Ini juga bisa kita atur ya teman-teman, slow mo-nya yang mau seperti apa. Jadi ini bisa ada juga fitur dokumen ya teman-teman. Ini kurang paham sih fungsinya untuk apa, untuk yang di bagian dokumen sini. Nah, untuk yang vlog ini mungkin lagi vlog gitu ya teman-teman, kalian bisa vlog dengan ini dengan ya cukup mudah atau cukup optimal gitu ya, karena ini sudah disediain fitur untuk vlog ya teman-teman. Nah, di fitur vlog ini ada beberapa efek, jadi kalian nggak usah ini sih namanya sibuk-sibuk gitu ya, nggak usah sibuk-sibuk ya teman-teman, sibuk-sibuk mencari background dan lain-lain. Jadi di fitur apa sih ini ya, di fitur
vlognya ini sudah disediakan ya teman-teman. Nah ini ada juga beberapa opsi lagi, yaitu fitur panorama ya, dimana kalian ingin memotret pemandangan, dimana kalau batas kameranya itu cuma 9:16. Jadi kalau di mode panorama kita bisa 16:9 dengan cangkupan yang cukup lebar. Jadi keren banget pokoknya buat kalian yang pencinta alam, pencinta pendakian gunung dan lain-lain yang biasa survive gitu di outdoor. Kalian bisa banget cobain fitur panorama ini ya. Mungkin enggak cuma di handphone Poco F3 doang yang ada fitur panorama di handphone lain juga banyak ya teman-teman. Di handphone yang standar sampai mid range, low end itu ada ya teman-teman. Karena fitur panorama ini ya semuanya itu ya sudah diatur ya, maksudnya kebanyakan sudah ada fitur panorama ini. Cuman handphone yang zaman dahulu keluaran tahun 2020 ke bawah itu rata-rata juga nggak ada ya. Jadi untuk fitur panorama kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah terus kita kembali lagi ke fitur kamera, dimana di sini ada apa sih ya, ini ada fitur pencahayaan juga ya teman-teman. Barangkali kalian ingin mencoba fitur pencahayaan ini seperti apa. Nah jadi fitur pencahayaan ini ada temanya gitu ya teman-teman. Nah seperti fitur tadi ini ada temanya di bagian sini ya teman-teman. Ini ada temanya, jadi kalian bisa pilih sesuai tema yang kalian inginkan dan lain-lain. Nah ya mungkin cuman itu aja ya. Sama di fitur ini kita juga bisa mengaturnya sesuai selera sendiri di menu fitur Pro ya teman-teman, dimana kita bisa mengatur lensa sendiri, kita ukuran sendiri, dan juga apa sih ya, ini ya intinya ya saturasi dan lain-lain itu ngatur-ngatur sendiri tanpa adanya bantuan settingan ya. Nah jadi untuk kamera berkapasitas 48 megapiksel ini sudah bagus banget, sudah sangat saya rekomendasikan buat kalian yang suka berfoto-foto. Apalagi nanti kalau kalian download aplikasi Google Kamera yang nantinya dapat membuat hasilnya lebih bagus lagi, ini malah tambah bagus lagi ketika kita menggunakan Google Kamera ya. Jadi ya kalian cobain aja ya, download Google Kamera ya buat kalian yang menonton video saya ini ya. Sesuai HP-nya aja, biasanya Google Kamera itu ada yang nggak support ya di berbagai handphone ya. Contohnya ketika kalian mendownload Google Kamera yang berbeda versi handphonenya, karena setiap handphone sendiri itu memiliki versi Google Kamera tersendiri ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah, gak bisa kita sembarangan gitu ya. Semisal kita apa ya, memakai handphone ini ya seperti itulah. Nah ini juga kita udahin aja yang untuk membahas kamera ya, karena kamera juga masih bisa diakalin dengan cara menggunakan fitur Google Kamera ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya tentang kamera ini, karena masalah bisa terselesaikan dengan adanya fitur Google Kamera. Nah untuk di bagian layarnya sendiri ya, kita beralih ke bagian layar, dimana kita tadi udah membahas di bagian desain belakang dan juga kamera. Nah menurut saya ya kita bahas kekurangan dulu teman-teman, karena tadi saya lupa menyampaikan bahwa ketika di bagian belakang sini, ketika
kita usap seperti ini nanti akan membekas sidik jari. Jadi kekurangannya menurut saya di bagian situ ya untuk handphone ini. Nah, kita bahas ke bagian kamera. Nah, bagaikan layar depan. Untuk layar depannya sendiri ini menggunakan tanda air ya teman-teman. Ini menggunakan tanda air ya. Jadi ini nantinya ya pas kita ya bukan fitur sih, ini lebih ke desain ya. Jadi desainnya udah menggunakan tanda air dan ini bisa kita hilangin, tapi saya lupa cara menghilangkan tanda air di handphone Poco ini. Untuk layarnya juga sudah full HD ya teman-teman. Nah, ini sudah full HD dimana kita keluar dan masuk tidak lagi menggunakan tombol, dan pas kita kembali dari Instagram kita bisa arahkan saja ke sini. Malah kecat teman-teman. Nah, kita bisa kembali ke sini ya, atau ke sini untuk kembali, dan juga kita bisa geser ke sini untuk membuka jendela aplikasi ya teman-teman. Jadi sudah cukup ya keren, dimana ya nggak semua HP Xiaomi ini support. Nah, selain itu ini ya, ini juga dilengkapi dengan panel AMOLED ya teman-teman. Jadi udah bagus banget kualitas. Pas kita putar video ya, nanti kita bakal putarkan video apa sih ya, video saya kemarin ya teman-teman. Nah, hasilnya juga cukup bagus ketika kita memutar video ya teman-teman. Nah, hasilnya bagus banget dari segi pencahayaan, dari segi warna, ini semuanya bisa kita atur ya. Nah, untuk di segi apa sih warna juga ini bisa disesuaikan sih ya teman-teman. Untuk di ininya apa sih ya, di bagian tampilannya ini kita bisa memilih skema warnanya ya, jadi seperti apa ya. Nah, jadi ini ada beberapa skema warna yang emang kita bisa menyesuaikan ya teman-teman, dimana kita bisa milih saturasi ataupun vivid ya. Kalau vivid itu nantinya ini bakalan menyesuaikan ya teman-teman, sesuai warna yang kita lihat di konten. Kalau tersaturasi itu nantinya walaupun videonya itu warnanya kurang, nanti akan ditingkatkan kualitas warnanya. Nah, jadi menurut saya bagi kalian yang ingin menaikkan tampilan apa sih ini kualitas warna di handphone kalian, ini saya ada sedikit tips dimana kalian tuh masuk ke menu tampilan ya. Ini khusus pengguna Xiaomi sih. Nah, klik tampilan lalu kalian ke skema warna ya teman-teman. Nah, skema warna, jadi kalian bisa pilih sesuai warna yang kalian inginkan, dimana ini apa sih ya, bisa kalian ya inginkan ya. Kalau vivid tersaturasi itu layarnya rada ke kuning-kuningan ya karena saturasinya. Kalau yang vivid ini bener-bener pure warna putih. Jadi ketika saya melihat konten-konten itu biasanya saya memilih tersaturasi teman-teman, atau setelan defaultnya kalau saya tuh biasanya pakai saturasi ya. Nah, kalau di bagian rasio layarnya ya, ini di handphone Poco ini sudah support sampai 120 Hz nih teman-teman. Ini 120 Hz ya, ini bisa membedakan ya. Kalian ini pastinya bisa membedakan dimana rasio menyegarkan layar 120 Hz dengan 60 Hz, dimana kalau 120 Hz itu lebih smooth aja pas kita scroll, dimana 60 Hz ini ya patah-patah gitu teman-teman. Nih perbedaannya kan seperti ini ya.
Nah kalau kita klik yang ini ya seperti ini ya, bedanya cukup kelihatan ya teman-teman. Nah jadi untuk saya biasanya tuh saya memilih yang 60 Hz. Karena apa? Karena untuk konsumsi baterai ini cukup irit ya, karena penggunaan saya ya hampir keseharian saya itu memegang HP ya, jadi nggak bisa tanpa memegang HP sehari aja. Dia cukup ya gimana gitulah ya. Nah untuk di bagian mesin gambarnya ini juga bisa kita tingkatin lagi kualitasnya, seperti peningkatan HDR dan juga MMC, tetapi saya matiin ya teman-teman. Nah ini juga kita bisa mode bisa kita mengaktifkan mode baca, tetapi pas kita aktifkan mode ya Allah mode baca ini nantinya tuh akan sedikit warnanya itu berubah ya teman-teman. Jadi rada nggak enak gitu kalau kita mengaktifin mode baca, makanya saya selalu matikan mode baca ini ya teman-teman. Saya selalu matikan ya. Nah kita udah mungkin ya untuk bahas layarnya. Barangkali ya kalian ingin saya mengetes gitu ya kualitas layarnya itu seperti apa sih, nanti kita coba ya teman-teman. Kalau nonton YouTube takutnya nanti copyright, kalau nonton anime juga copyright teman-teman. Saya bingung, tapi ya udah saya tunjukin tadi sedikit cuplikan tentang ya kondisi, bukan kondisi sih, seperti layarnya gitu ya teman-teman. Layar apa sih namanya sih ya, kualitas video warna-warnanya itu saya sudah tampilkan. Nah kita lanjut ke bagian sini tombolnya ya. Untuk fingerprint ini sayang sekali nggak ada di bagian layar sini ya teman-teman. Ini nggak ada di bagian layar sini, jadi ini emang bersatu sama tombol power. Jadi simple banget teman-teman, pas kalian udah aktifin kalian cuma tinggal set gitu aja, kayak gini, set gini aja udah kebuka, jadi responnya juga cepat. Untuk tombol volume ini berada di atas tombol power ya, seperti biasa, sama seperti handphone lainnya. Yang membedakan itu ada di bagian slot SIM cardnya, ini di bagian bawah ya teman-teman. Nah di bagian bawah sini nih. Nah ini untuk slot SIM card. Nah ini juga sudah support Dolby Atmos ya. Apa sih fitur Dolby Atmos itu bang? Nah jadi Dolby Atmos kita bisa aktifin atau menonaktifin dengan cara kita klik di bagian sini ya. Ini untuk di bagian yang menu-menu di sini, ini ada menu Dolby Atmos. Buat yang belum tahu cara munculin fitur-fitur yang ada di sini itu apa gimana, kalian cuman simple ya, kalian tinggal tarik aja ininya ke bawah seperti ini. Nah nanti kan seperti ini, kalian geser, salah teman-teman, kalian seperti ini ya. Ini kan ada tombol edit gitu ya di sini ya, kalian bisa klik tombol edit. Nah jadi ini ada beberapa menu yang kita bisa tambahkan di bagian sini, dimana ini ada mode fokus, mode waktu, dan mode performa. Jadi untuk buat yang suka ngegame ini kita bisa aktifin ya teman-teman mode performanya ya. Untuk mode performa yaitu fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan kalian dalam bermain game. Tetapi pas kalian main game ya nanti baterainya itu boros daya dan juga cepat panas. Jadi untuk handphone Poco ini ya nggak usah diaktifin mode performa juga udah kencang ya. Nah untuk Dolby Atmos ini jadi ini udah speaker double gitu ya teman-teman. Nah jadi ini ada speaker di bagian sini dan di bagian atasnya juga ada. Jadi pas kita dengerin musik tanpa headset itu kiri kanannya udah kedengaran banget, dan mungkin untuk volumenya yang dihasilkan juga
cukup keras ketika kita mengaktifkan sampai penuh ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk di bagian Dolby Atmos. Untuk di bagian chargernya ini juga sudah mengikuti perkembangan zaman, dimana di bagian charger ini sudah support Type-C, dimana kalau kita ingin menggunakan handset gitu ya teman-teman, ini enggak ada lubang jacknya. Jadi ketika kita ingin mendengarkan musik, jadi lubang jacknya ini enggak ada ya teman-teman. Jadi sayang banget, sayang sekali, kurangnya cuma di situ ya. Tetapi pas kita beli tuh kita dikasih adapter untuk kita bisa mendengarkan musik menggunakan audio jack. Gimana sih caranya mendengarin musik dengan audio jack ini? Jadi ya caranya cukup simple, yaitu kalian tinggal masukin penghubung adapter, lalu nanti di adapter itu kayak ada lubang lagi, kalian bisa sambungin ke bagian handsetnya. Nah itu handset sudah siap digunakan. Tapi untuk zaman sekarang ini ya, jadi tadi ada yang main ya teman-teman, kita kembali lagi, dimana tadi lupa membahas apa saya ini ya teman-teman. Kita lagi bahas apa sih tadi ya, charging ya. Jadi untuk zaman sekarang ini ya teman-teman, kita udah tidak membutuhkan yang namanya itu kabel jack ya teman-teman, karena di zaman sekarang ini sudah tersedia headset yang menggunakan Bluetooth gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa aktifin Bluetooth aja, kita sudah bisa headsetan ya teman-teman. Tapi untuk contohnya saya belum ada ini teman-teman ya. Kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya, dimana dari segi adapter udah, segi ini udah, untuk di bagian desainnya udah, kita lanjut ke bagian apa ya teman-teman. Takon lah apa ya teman-teman yang belum dibahas ya. Untuk baterai ya teman-teman, nah untuk baterainya sendiri ini cukup besar kapasitasnya, dimana untuk baterainya di sini ini berada di 4500 mAh. Jadi ya untuk bermain game seperti Mobile Legends itu ya awet ya teman-teman. Nah ini juga saya dari tadi pagi itu belum charge, ini masih di 38% dan saya gunakan secara terus menerus ya teman-teman. Ini jadi lumayan awet banget, ditambah kecepatan chargingnya ini enggak main-main teman-teman, karena ini sangat-sangat cepat, dimana kecepatannya itu mencapai 133 watt fast charging ya. Untuk mengisi daya sebesar 4500 mAh ini enggak butuh waktu lama, ini cuman 90 menit itu udah penuh ya teman-teman. Jadi cepat sekali, jadi kita enggak usah menunggu lama-lama untuk menggunakan handphone ini kembali. Nah kita kan udah tadi ya teman-teman, kita lanjut ke bahas tentang ini ya, tentang prosesornya ya. Untuk prosesor sendiri ini menggunakan prosesor bukan MediaTek teman-teman, ini Snapdragon 870 ya. Ini sudah 5G, jadi pas nantinya 5G rilis di Indonesia kita bisa gunain fitur 5G ini ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini juga ada beberapa kartu yang udah support 5G, tetapi ya saya enggak apa sih ya, enggak gunakan atau enggak saya gunain untuk fitur itunya, cuman ininya aja ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya. Nah untuk versi Androidnya juga saya enggak updatein terus teman-teman, karena saya ini
malas ya untuk update versi Android, karena biasanya tuh ngebug teman-teman kalau Xiaomi ya. Xiaomi itu kan terkenalnya UI-nya yang jelek ya teman-teman, karena biasanya tuh ada beberapa bug yang emang ngeselin teman-teman. Nah, di MIUI ini yang bug yang sering saya temui yaitu bug di tombol volume teman-teman. Kadang-kadang tuh tombol volumenya nekan sampai full sendiri ya teman-teman, nggak bisa diturunin. Kalau diturunin nanti naik lagi, naik lagi sampai kita melaporkan bug, nanti baru bisa lagi teman-teman. Kalau enggak ya kayak gitu terus teman-teman, kalau enggak langsung dilapor. Jadi cukup meresahkan untuk bugnya. Jadi ini hanya ada di handphone Poco aja ya teman-teman. Nah, untuk di apa sih tadi ya, di prosesor Naga 870 ini kita bisa ngegame ya, ngegame dengan kualitas grafis yang sangat-sangat memadai. Nah, kita langsung aja ke tes gamenya ya teman-teman. Oke, kita beralih ke bagian sini ya. Ini gimana sih caranya sih? Aduh, ya Allah, konyol sih, ini susah teman-teman, saya bingung posisinya gimana sih yang enak. Masa kayak gini? Kalau kayak gini nih nanti pegel saya teman-teman. Nah, jadi saya di sini tuh cuman punya 2 game, dimana ya game bentar teman-teman. Nah, semua Minecraft dan Mobile Legend, jadi saya nggak manfaatin banget, tetapi kita akan mencoba Mobile Legend dengan settingan grafik ultra rata kanan. Seberapa besar ya ini? Kalau main rata kanan ya jelas boros banget teman-teman. Ini nggak tahu udah diupdate belum ya versi Mobile Legend saya. Dan ini saya juga nggak pernah main Mobile Legend, untuk pangkatnya juga masih pangkat rendah ya teman-teman. Nah, ini habis season baru atau apa ini? Nah, ini rada sulit posisinya teman-teman, nggak enak banget teman-teman. Oke, kita beralih posisi aja ya, kita stop dulu ini video. Maaf banget tadi sempat saya pause gitu kan teman-teman, karena yang nggak enak posisinya ya. Buat yang kalian belum tahu ya, saya ini main di ini ya, ini sebenarnya belum rata kanan, tetapi kita bikin rata kanan aja seperti ini. Filter buta warna ini juga aktifkan ya, karena kita akan menggunakan grafis rata kanan. Kita akan mencoba di rank elite teman-teman, karena elite itu rank yang paling berkelas ya. Buat yang mau mabar ya, saya ini ada ID nya. Nah teman-teman, ini ID saya, dan ini juga hasil pertandingan saya jarang main rank, rata-rata cuman main Magic Chess, tapi kalau lagi mod doang. Nah, kita coba mainin rank ya, kita main di bagian sini, kita gaskan aja di sininya ya. Kita lihat pas kita bermain game tuh dapat di FPS berapa sih. Kita bisa percepat performa dengan klik di bagian sini. Nah ya, kita juga bisa aktifkan mode performa ya, otomatis nanti ininya akan berubah seperti ini. Dan juga kita juga bisa membersihkan RAM tanpa kita keluar dari aplikasi, ataupun itu namanya reload ya teman-teman. Nanti untuk hasil statistiknya ini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa, nah ini pas awal main saya baterainya 37. Kita coba memakai badang, karena badang ini nantinya akan saya up menjadi hero signature saya ya. Ini kalau di elite biasanya saya makainya sprint, karena ini akun semur teman-teman ya. Barangkali yang ada yang mau ingin dibantu naikin rank, ini juga proses sebenarnya saya ingin menaikin rank, jadi tunggu aja ya teman-teman. Nah, ini kurang ke bawah sih, kurang enak teman-teman, saya gimana sih mau hand game ini. Nah, kayak gini aja lah ya,
sebenarnya kalau handcam seperti ini kurang enak, harusnya ada yang megangin ya teman-teman, biar ini posisinya dagu saya di bagian tripod loh. Biasanya kalau di rank-rank rendah tuh kalau kita nggak main hyper bakal sulit ya. Ya ketemunya multi musuh tuh seperti ini. Nah ini grafiknya itu rata kanan, kita nggak tahu mungkin hasilnya jelek apa enggak, karena saya rekamnya juga pakai handphone satunya ya teman-teman, yang kualitasnya nggak terlalu bagus juga untuk kualitas kameranya, ya sedengan sih. Nah ya jadi warna-warnanya seperti ini ya teman-teman, cukup keluar, tapi untuk bordernya saya ini masih elite teman-teman, jadi nggak terlalu kelihatan banget ya. Ya nanti mungkin saya juga tes game bermain Minecraft ataupun review di bagian imposternya. Nah ini hasil rata kanan tuh seperti ini teman-teman. Nah kita bisa lihat beberapa fps sih. Nah ini fps nya tuh stabil di 61 fps, dimana rata-ratanya tuh kelihatan di sini ya. Kalau rata-rata di sini, nah tuh di situ kelihatannya ya teman-teman. Nah jadi kita bikin, kalau pakai ini biasanya tergantung musuhnya gitu ya kalau di rank atas sih, tapi kalau di sini saya bikin full damage pas menggunakan badang, karena ya biar sakit aja. Nah seperti ini biasanya orang-orang elit tuh panik ya teman-teman. Nah kita di KS teman-teman, grafiknya udah keren banget sih, ini udah rata kanan ya teman-teman. Mungkin seperti ini game paling berat di Play Store. Sebenarnya saya mau main Genshin tetapi rada males gitu ya, karena akun saya Genshinnya hilang teman-teman. Ini dirusuh sama Layla nih, jadi XP nya tuh nggak bisa naik cepet sih. Harusnya di XP ini udah level 4 sih, cuman karena ada Layla tadi sini cuman bisa sampai, nah ini bisa mati sih harusnya sih. Aduh salah teman-teman, ya Allah. Nah untung di road kita nggak buta map ya. Kita fokus naikin level aja dulu kalau main di XP, biar kita bisa kuat TP di late game. Nah biasanya kalau XP di rank-rank atas tuh kalau udah ini biasanya langsung open ke turtle ya teman-teman. Ini di warrior, jadi kita turtle ikut-ikut bantuin si Dirot. Ini kayaknya mainnya jago sih ya teman-teman, tapi nggak tahu juga. Ini tolol sih Lailanya, kalau mungkin cewek sih teman-teman, jadi wajar ya kalau mainnya itu noob. Itu nyaris kena terbongkeng dari badang. Kita sabar-sabar aja, kalau main badang seperti ini kita fokusnya bukan fokus objektif ya. Nah ini udah kebatal sih tadi sih, gara-gara pas saya ulti malah di stun balik gitu. Ini males banget sih Lailanya, selain sama saya mulu, jadinya saya nggak kebagian XP gara-gara Layla satu ini. Nah ini ada Valir ya, Atlas. Ya Allah, ya Allah, kita mati teman-teman. Kita kebalikan tadi ya teman-teman. Nah seharusnya itu tadi bisa kita gas juga, tapi darah ya sekarat. Kalau pakai badang tuh nggak usah takut darah habis teman-teman,
karena kalau DHS udah jadi ini udah enak banget, tanpa pulang-pulang pun ini sangat-sangat sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat bisa ya. Nah, terbongkeng seperti itu tuh, jangan dicontoh sih ya. Aduh, miss teman-teman, efek karena nggak pernah main. Nah, ini ke bawah semua, ini gimana ini ya. Nah, di sini juga ada badang, tetapi kita ini salah jalan. Nah, tapi masih bisa selamat ya. Kalau kita balik ini pasti kita apa sih ini, mati ya. Untuk 4 menit berjalan ini baterainya cukup boros ya teman-teman. Ini udah berkurang 2% ya, karena rata kanan teman-teman, jadi cukup boros untuk bermain game. Nah, kita bisa hajar si silongnya ini sih, kita tungguin aja. Ya Allah, kita teknik ancaman ya, nggak bisa teman-teman. Masa matiin minion. Ini kalau ada darah putih seperti ini kita bisa kill ini sih harusnya sih. Nah, waduh, hampir ini teman-teman. Aduh, kita terbunuh oleh Balmond yang sangat cupu. Tinggal tekan tombol ulti. Nah, ini temennya lumayan gigi sih kayaknya, ini lagi pakai akun Smurf, main sama Layla. Nah, jadi DHS ini cukup penting ya teman-teman untuk item di hero badang ini ya. Ini bisa ke bawah lagi enggak sih, karena ini sulit teman-teman kita lihatnya. Nah, ini kalau di roadnya tadi seperti itu melompat, ini bisa mati sini sih. Yo, badang mau kemana yo? Nah, ini bisa kita majuin aja. Ya Allah, nggak hancur teman-teman, karena nggak ada minion tadi. Nah, udah berkurang 4%. Nah, ini stabil banget teman-teman tuh, ngelok di 60 fps dari tadi ya. Dari tadi pas kita awal main tuh ngelok stabil di 60 fps. Ketika mode performa ini kita nyalain ya, mode performa ini kita nyalain untuk bermain game Mobile Legends dengan grafik rata kanan, ini masih bisa stabil di 60 fps. Coba kalau nggak di limit di 60 fps, kalau ada fitur 90 fps pastinya ini lebih bagus lagi ya teman-teman. Dari segi fps nya ini bisa ngelok sampai 90 atau 70 gitu ya. Nah, untuk mungkin kalau di PC untuk itu kalah adu mekanik teman-teman. Nah, itu atasnya kita di push, kita bisa ke atas lari ya pakai sprint. Biasanya tuh Zilong masuknya ke jungle sini teman-teman. Ya Allah, kita kelihatan di map teman-teman. Nah, ya Allah, malah kabur.
kita nggak jelas gamenya ini teman-teman. Itu ada bocil yang bacot soalnya kamu GG. GG komen di elite. Coba push mid aja teman-teman, kita bermain objektif aja. Jalur aja teman-teman biar cepat menangnya gitu ya. Untuk seluruh bodang juga sangat-sangat easy sekali. Mungkin karena lobster pertama ini jadi ini kita belum bikin ini ya, kita bikin metallific aja sambil kita bermain triland. Kita tahan dulu di bagian sini. Telurnya belum muncul sih teman-teman. Oh, ada atlas teman-teman, kayaknya atlasnya AFK ini ya. Jadi kita udah ketahuan sih sama Mia. Udah tuh selesai. Kita udah nggak punya ulti sih. Dia mati teman-teman. Oh, udah kepojok banget sih tadi sih. Kita mungkin kita lihat untuk musuhnya nih, kita bikin ini aja. Nah, farmnya itu lumayan sakit teman-teman. Ya bisa kita solo-soloin. Nah, untuk rata kanan sini ada seperti bulat-bulatnya ya teman-teman, saya baru nyadar. Padahal kalau ini kita kalau level teman-teman, kalau level tetapi one hit mati ya. Ya udah end teman-teman, kita tinggal nunggu end ya. Jadi untuk bermain satu match tadi kurang lebih berapa menit ya, sekitar 10 menit. Ini baterainya dari 37 ke 32, jadi 5%an ya untuk 10 menit ini dengan grafik rata kanan. Ini 10%an turunnya gitu ya teman-teman, jadi lumayan irit juga. Nah, kita lihat ke mode gamenya ya tadi ya. Ini kita bisa pantau nggak sih? Oh, ternyata ada sedikit penurunan. Kita lihat sih di mode game ya, pokok ini ada mode gamenya teman-teman, tapi di mana ya saya lupa teman-teman. Mode game di sini ya, mode game nggak ada teman-teman, padahal seharusnya itu ada loh mode game loh. Cuma saya juga nggak pernah
Nah ini jadi ya untuk game turbonya Poco. Jadi ini sudah seperti apa sih, sudah seperti ROG ya. Nah dimana kita bisa setting ya, setting GPU dengan setelan tambahan. Jadi kita bisa ya atur-atur. Nah ini kita juga bisa hemat daya. Kalau hemat daya itu rada di limit teman-teman. Nah hemat daya itu kualitas gambarnya itu kayak diturunin, laju bingkainya juga diturunin, tetapi performanya ini tetap disestabilin ke bagian kanan ya. Untuk di mode seimbang ini malah lebih bagus lagi teman-teman, karena dari semuanya itu seimbang, enggak terlalu boros. Kalau kualitas tinggi ini ya tahu sendirilah, performanya itu ya cukup turun ya teman-teman. Nah kita jadi biasanya tuh pakai seimbang. Kita coba nanti atau besok tuh main Genshin Impact ya. Nah jadi ini udah buatan resmi dari Qualcomm sendiri. Nah kita juga bisa setting Minecraft atau game-game lain. Untuk menambahkan gamenya ini cukup simpel, kita tinggal tekan tombol plus. Nanti ini kita ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan ya teman-teman, karena di sini juga tersedia beberapa game yang emang cukup bagus juga. Nah kita bisa lihat ya game-game yang pernah saya mainkan di handphone ini. Nah cara lihatnya gimana sih, di Gmail itu udah kelihatan teman-teman game-game apa aja sih yang pernah saya mainkan. Nah Google Play gamenya mana teman-teman? Oh nggak ada Google Play game. Nah ya seperti ya di Gmail lah teman-teman. Nah ini juga ada fitur NFC ya teman-teman, jadi ini mempermudah banget kita untuk seperti itu ya di sini tuh. Nah ini ada game-game rekomendasi ya teman-teman, tapi saya paling nunggu tuh game yang ini nih teman-teman. Tahu gak sih game Harvest Moon yang remake? Nah itu udah saya tungguin dari lama ya, nggak rilis sama Car X Drive. Untuk bermain seperti Genshin Impact itu saya udah bosen teman-teman. Nah ini sebenarnya kuat banget ya, ini juga unduhannya juga banyak. Nah ini juga ada beberapa komenan di Genshin Impact tuh, kalau handphone seperti Poco ini ya masih ngelag teman-teman, masih ngelag di settingan medium. Nah kita juga bakalan lihat ya teman-teman. Nah ini kan ada jadwal ya, kita lihat bola ya untuk tes kualitas gambarnya. Nah ini kita bisa ke bagian sini. Nah ini grafiknya masih buruk ya, ini Argentina ya teman-teman, sama apa sih ini nggak bisa kita atur ya. Bentar teman-teman, kita cari yang bein sport maksimal. Nah kalau maksimal tuh grafiknya bagus seperti ini. Nah ini untuk kualitas grafik atau kualitas gambar yang ditawarkan, warna-warnanya ini seperti ini ya, jadi ini cukup real. Nah tuh kan udah bagus banget kualitas warnanya kan. Ini juga rekomendasi banget lah ya. Nah kita bahas-bahas ya game apa aja yang pernah saya mainin dan gimana pengalaman saya pas mainkan game tersebut.
Nah, jadi saya juga pernah main PUBG ini tapi saya pas main PUBG saya nggak bisa main PUBG teman-teman, jadi langsung saya uninstall. Main FF tentunya bisa rata kanan ya. Kalau main Genshin ini kayaknya nggak dulu deh, karena ya penyimpanannya juga banyak banget, dan tambah kita membuat konten-konten tiap hari itu butuh penyimpanan yang cukup. Jadi untuk internal di sini tuh ya cuman 128 giga, jadi ya nggak terlalu banyak. Dan kebanyakan file-file dari saya ini biasanya saya langsung pindahin ke laptop saya ya teman-teman, karena biar nggak numpuk di handphone saya ini, karena ya penyimpanannya cukup terbatas ya teman-teman. Nah, jadi mungkin segini aja ya, atau ya tentang pembahasannya kalian bisa lihat tadi bahwa kita bisa memainkan rata kanan ya teman-teman. Nah, ini kita coba buka YouTube. Nah, ini YouTube akun saya. Nah, kita jadi deh, kita coba buka Instagram. Kualitas gambarnya yang disediain di fitur panel AMOLED ini seperti ini. Nah, ini juga bagus banget teman-teman, gradasi warnanya sangat-sangat kelihatan. Dan untuk fitur 120 Hz nya ini kita tampilkan ya teman-teman. Kita ganti dulu untuk fitur 120 Hz. Nah, ini ya, kita udah ganti 120 Hz, jadi smooth banget teman-teman. Nah, gerakan menggeser layarnya tuh bakalan smooth banget ya. Nah, paling terkendalanya itu kalau di EG itu sinyalnya ya teman-teman. Ini smooth banget sih, asli teman-teman, ini keren banget. Nah, tuh ini untuk warna-warnanya juga ya nggak kalah jauh atau kalah bagus dari ya brand-brand lainnya. Ini warna-warna kelihatan karena panel AMOLED ini ya, menurut saya ini panel yang sangat bagus dan wajib digunain ya, mungkin kedepannya mungkin di handphone 1-2 jutaan ya teman-teman, panel AMOLED ini moga aja digunain di handphone ya segituan ya. Nah, kualitasnya udah bagus, kita ganti aja ya ke 120 Hz biar lebih bagus lagi. Nah, ya untuk di bagian apa sih ini ya, untuk di bagian Minecraft, emang kalian mau lihat saya Minecraft gitu ya. Untuk kamera ya, kita belum bahas kamera ya, maksudnya belum bahas, kita belum bahas detail. Nah, kita bisa juga di kamera ini kita bisa atur lensa ke mikro atau makro, kita bisa juga auto atau kita setting sendiri seperti ini. Nah, kita juga bisa teman-teman. Nah, kalau ini nih zoom dan juga lebar. Nah, ya untuk bagian sini, nah untuk auto sini tuh kayak pencahayaan ya. Nah, ini kadang juga kalau saya sukanya tuh kalau enggak seperti ini ya, enggak usah terlalu cerah gitu ya teman-teman. Kalau seperti ini tuh kesannya gimana ya, kayak ada sinar gamanya ya. Kita juga bisa atur-atur sendiri. Ini juga bisa kita atur untuk lensanya, cerahannya seperti apa. Tetapi biasanya saya nggak suka yang cerah-cerah, jadi cuman seperti ini nih, settingan yang biasa saya gunain. Dan jangan lupa 48 nya juga dihidupin untuk hasil yang lebih bagus. Dan filter warnanya ini juga kalian bisa, tetapi nggak usah diatur juga. Untuk di sini ya kalian bisa pilih kalian mau ukurannya 916 atau full gini ya teman-teman, itu bebas terserah sesuai selera kalian. Ini jadi udah keren sih menurut saya sih. Nah, bisa full screen gini, kita juga bisa aktifin RAW, bisa matiin. Nah, kualitas gambar ini juga kita ganti ke tinggi.
ya udah kita ganti-gantiin ke tinggi semua ya teman-teman. Oke, jadi segini aja untuk konten kita kali ini ya, semoga dapat menjadi tontonan kalian ya. Barangkali ada yang bimbang untuk membeli handphone Poco F3, jadi kalian gak usah bimbang-bimbang dan gak usah bingung-bingung, langsung aja dibeli ya teman-teman. Oke, sekian aja dari saya. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review handphone ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.